Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kita ke kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita sambil mengagungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Pada puasa nggak ini? Puasa. Adel puasa? Alhamdulillah. Puasa? Ari tadi Pak enggak minum lagi jelly drink tadi. Astagfirullahaladzim Ari. Udah lapar Pak. Belum lapar. Biarin kuat ya? Iya. Bapak absen dulu ya. Iya. Muhammad Haikal, Del. Miftah, Deal. Bagus, Diro. Fadel, Freshen. Arik. Sikam. Baiklah. Saya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum masuk ke materi yang akan Bapak jelaskan, Bapak akan mengulas materi minggu lalu, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Ya kan? Yang minggu lalu, coba apa itu tanda-tanda hari kiamat? Salah satunya Contohnya ya kayak gempa itu Pak. gempa. Haikal, Nabi ya. bencana. Miftah, apa tanda-tanda hari kiamat? Itu Pak, munculnya Dajjal Pak. Betul. Ya, Bapak rasa paham semua ya tentang materi yang kemarin ya. Iya Pak, alhamdulillah. Kita lanjut ke materi ria dan nifak. Ini masuk ke akhlak tercela ini. Iya Pak. Yang pertama itu ria. Ria dalam bahasa Arab itu artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik perbuatan dan tingkah laku. Yang dimaksud dari ria tersebut adalah agar orang lain melihat. Dalam artian di situ tuh ria itu ingin apa ya? Cari perhatian gitu. Ya, ya Cari Pak. muka, cari perhatian. Cari perhatian dalam agama gitu Pak ya. Ya, bisa. Harusnya udah nyampe juz 29. Nah, yang kayak gitu salah satu contohnya nggak baik itu, jangan diikutin Sombong ya. Pak. Enggak boleh ya Pak. Iya. Itu syirik gak sih Pak ria itu Pak? Bel. Tapi saya kemarin dengar dari Ustaz Abdul Somad kalau dia itu syirik tapi syirik kecil. Iya, dia masuk ke syirik kecil, tapi tidak syirik besar. Kita masuk ke perbuatan ria ini sangat tidak baik, sehingga alangkah meruginya orang-orang yang bersifat ria, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta, dan meluangkan waktu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka. Bahkan azab yang mereka terima sebagai balasannya, Allah memberikan ancaman bagi pelaku ria, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat ataupun amalan-amalan lain yang hanya untuk sekedar untuk dilihat orang lain aja gitu. Tapi dia tidak ikhlas menjalankannya. So khusyuk gitu Pak yang Iya, melakukan ibadahnya padahal untuk dilihat oleh orang saja. Benar, Pak. Selanjutnya itu contoh-contoh perbuatan ria. Ada yang tahu nggak contoh-contoh perbuatan ria itu apa aja? Nggak tahu Pak. Haikal, Saya lupa Ya Pak, apa? jangan orang ini baksos gitu Pak, di umum, tempat yang rame. Terus? Sombong juga Pak. Sebenarnya itu enggak, yang lebih tepatnya itu Pak, dia baksos diposting. baik, baksos baik. Pamer. Iya. Ya, itu baru tidak baik. Nah, itu benar. Pengen dipuji orang kalau dia tuh baksos Pak. Nah, betul itu. Padahal itu nanti Bapak kasih nilai bagus pokoknya. Alhamdulillah Aktif Pak. ini. Terbesar ya Pak? Enggak. Bapak ini baik kok. Ini bagus selebrasi terus Pak. Lanjut kita ke bahasan nifak.
Nifak itu berasal dari kata nafika al-yarbu, artinya lobang hewan sejenis tikus. Obol. Ini maksudnya ini lobangnya bukan yang kayak lobang tikus beneran ya. Jangan salah arti kalian. Paham Pak. Ia bisa masuk lobang ke lubang satu, kemudian keluar lewat lubang yang lain. Demikianlah gambaran keadaan orang-orang munafik. Satu sisi menempatkan Islamnya, tetapi di sisi lain ia amat kafir dan menentang kepentingan agama Islam. Menurut bahasa, nifak adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanan dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah kesesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Perbuatan nifak ini biasa disebut dengan munafik, masuknya. Munafik ya. Lumrahnya itu biasa disebut kalau sama kita itu munafik ya. Biasanya gini ya. Gimana tuh? Dia ngomong A, tapi sebenarnya B gitu. Pak. Iya. Dia berjanji tapi dia ingkar. Nah, betul. Diberi amanah dia tidak khianat. Itu salah satunya. Nyebuin orang munafik enggak, Pak? Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Nyebuin orang munafik enggak? Itu munafik juga. Nifak itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Iya. Yang pertama itu nifak i'tikadi. Nifak i'tikadi itu adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa disadari keimanan dalam hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Lalu ada yang namanya nifak amali, adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Yang pertama, ciri-ciri perbuatan masuk kategori nifak: ketidakmampuan menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan, ia merasa ragu terhadap balasan Allah di akhirat. Yang kedua, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Berarti di sini dia hanya mementingkan dunia, condong kepada dunianya saja, tidak kepada akhiratnya. Gitu. Malas Lalu yang beribadah Pak ya. Jadi dia kaya aja yang penting. Yang penting Terserah. hidupnya makmur aja di dunia Pak ya. Dia nggak memikirkan akhiratnya. Dia nggak tahu kalau kehidupan setelahnya. Nah, benar. Padahal kita sebelumnya udah bahas hari akhir. Iya. Itu tadi. Betul Pak. Lalu yang ketiga itu terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Lalu yang keempat itu seringkali dalam perbicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, lanjut kepada dalil dari nifak itu sendiri, yaitu surat An-Nisa ayat 145. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Pak. Siapa nih? Dia aja, Pak. Kayaknya bagus deh, dari tadi bagus, ini nggak aktif Bapak lihat. Ayat berapa? Ayo nih, baca. Bagus. Pak, Yuk. dalil tentang infak. Nifak. Kalau infak mah Bukan infak, bagus. Bersedekah. Nifak. Oh. Nifak. Dalil tentang nifak. Ya. Quran surat An-Nisa Ayat. ayat 145. Ya, ayo, monggo dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. kalau dibakar ya Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasir. Tidak, Pak. Artinya, Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik ya. Alhamdulillah Allah. paling bawah berarti Pak ya. Iya. Munafik itu Pak ya. Iya, dia dasarnya neraka. Itu tempatnya orang-orang munafik. Jadi, Bapak harap dengan adanya materi nifak dan ria ini, semoga menjadi
apa ya? Kita Pembelajaran untuk kalian semua. Iya Pak. Untuk kedepannya di kehidupan sehari-hari kalian bisa lebih membedakan mana yang baik Mana yang buruk? dan mana yang buruk. Itu Iya. harapan dari Bapak. Iya. Ya mungkin sekian yang bisa dapat Bapak sampaikan terhadap materi ria dan nifak ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Oke? Cari dalil-dalil tentang ria dan nifak, minimal itu 3 tiap materi. Ria 3, Nifak 3. nifak 3. Dalilnya terserah mau Al-Quran ataupun tentang hadis juga boleh, bebas. Dikumpul minggu depan. Dan untuk UTS itu kalian hafalkan dalil-dalil tersebut juga, oke? Iya. Ya mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucap lafaz hamdalah. Amin. Bapak akhiri dinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.